berkisah tentang seorang anak peri cantik yang bernama Maleficent, hidup di sebuah pohon besar di tebing tinggi Moors. Maleficent mempunyai kekuatan yang salah satunya dapat mengembalikan batang pohon yang patah. Maleficent pun bertemu dengan anak manusia yang mencuri permata. Dia bernama Stephen. Anak itu yang nantinya akan menjadi sahabat sekaligus musuhnya nanti. Mereka berdua pun menghabiskan waktu berdua hingga mereka berumur 16 tahun. Film pun berpindah saat Maleficent berumur 16 tahun, yang saat itu Moors akan diserang oleh kerajaan manusia yang dirajai oleh Raja Henry. Tidak lama, Maleficent pun datang dan menyuruh pasukan raja untuk mundur. Namun, raja membantah dan peperangan pun terjadi. A king does not take orders from a winged elf. Peperangan pun dimenangkan Maleficent beserta pasukan kegelapan. Maleficent pun mempunyai kelemahan, yaitu terhadap besi. Itu terbukti saat tangan Raja Henry yang menggunakan jubah besi menyentuh kulit Maleficent. Raja Henry dan pasukan pun kembali ke kerajaan. Raja Henry pun akhirnya mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa membunuh Maleficent akan diangkat menjadi menantu sekaligus pengganti sang raja. Stephen yang berkeinginan ingin menjadi raja pun akhirnya mengikuti. Tetapi dia tahu Maleficent pernah menolongnya sekaligus sahabatnya dulu. Akhirnya Stephen tidak membunuh melainkan hanya memotong sayap Maleficent. Cutscene berpindah ke suatu ladang. Maleficent menolong burung gagak dan merubahnya menjadi manusia sehingga burung terjadi mati oleh petani. Burung itu bernama Diaval dan menjadi pengikut Maleficent. Burung itu ditugaskan untuk melihat keadaan di kerajaan. Maleficent pun mengetahui bahwa Stephen melakukan itu karena ingin menjadi raja. Maleficent yang tadinya seorang peri cantik, baik, sekarang berubah menjadi beringas jahat. Raja Stephen akan mengadakan pemberkatan karena dikaruniai seorang anak. Maleficent yang mengetahuinya berencana datang. Celebration for a baby. How wonderful. Singkat cerita, Maleficent pun datang dan mengutuk bayi dengan kutukan sebelum matahari terbenam. Saat ulang tahun ke-16-nya, dia akan menusuk jarinya dengan alat jarum pintal hingga tertidur seperti mati. Putri bisa dibangunkan dengan ciuman cinta sejati. Kutukan itu akan tetap ada dan tak ada satupun yang bisa menyebutnya. Termasuk Maleficent pun tak bisa membatalkan kutukannya sendiri. Maleficent pun pergi dan merak-porandakan seisi kerajaan. Kiss. This curse will last to the end of time. No power on earth can change it. Film berpindah saat Aurora beranjak dewasa. Seiring waktu, Aurora dan Maleficent pun dekat. Hingga pada akhirnya, sehari sebelum ulang tahun ke-16, Aurora mengetahui bahwa ia telah dikutuk oleh peri yang mana kita tahu itu adalah Maleficent. Aurora pun pergi ke kerajaan menemui ayahnya, sang raja Stephen. Setelah itu Aurora pun dikurung di kamar. Tidak lama ia mendengar bisikan. Ia terus mengikutinya hingga pada waktunya Aurora pun menusukkan jarinya. Maleficent pun berusaha menemui Aurora meski dia harus melewati besi-besi yang menghalanginya. Maleficent pun terus berusaha. Pada akhirnya dia berhasil menyusup kamar Aurora. Singkat cerita, Aurora terbangun karena ciuman dari Maleficent. Hello, Godmother.
Pada saat Aurora dan Maleficent akan keluar, mereka dihadang. Maleficent pun terperangkap jaring besi yang membuatnya lemah. Aurora dan Dipal, si burung gagak, terus berusaha menolong Maleficent, tetapi itu sia-sia. Beruntung di sini Maleficent merubah Dipal menjadi seekor naga dan berhasil membebaskan Maleficent dari jaring, tetapi Stefan beserta pasukan pun dapat melumpuhkan naga beserta Maleficent. Maleficent yang lemah tak mempunyai sayap hanya bisa pasrah. Aurora yang bersembunyi tak sengaja menemukan sayap Maleficent dan akhirnya Maleficent mempunyai sayapnya kembali. Pertarungan pun dilanjutkan meski sedikit kesusahan. Maleficent membawa Raja Stefan ke sebelah kiri kerajaan hingga hanya mereka berdua. Maleficent yang masih ingin Stefan hidup membiarkannya. Stefan malah balik menyerang dan akhirnya Stefan jatuh. Stefan pun tewas. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, jangan melihat manusia dari segi buruk ya. Manusia yang buruk sekalipun akan baik jika dia merasa dihargai. Alur cerita dari film ini bagus, ada kesan baik, marah seseorang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bantu terus channel ini. Oke. Next video.